Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 mahasiswa Stikes Alfata Bengkulu semester 3 dengan saya Rati Apriliana dan rekan saya Muhammad Alfiah Sidiki dan rekan-rekan kami yang lain yang bertugas di balik kamera. Baiklah, kami di sini akan berbincang mengenai perjalanan bisnis dari pemilik serta pendiri usaha jamu murni yang beralamatkan di Jalan Kalimantan, Gang Merpati 24, nomor 49, Kelurahan Rawamakmur Permai, Kecamatan Muara Bangkohulu, Kota Bengkulu. Di sini kami sudah duduk bersama pemilik usaha jamu murni yaitu Bapak Jamaluddin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas, Mbak. Apa tidak dibantu? Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami pada hari ini. Kami sangat senang bisa berbincang langsung dengan Bapak selaku pemilik usaha jamu murni ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar Bapak hari ini Bapak? Alhamdulillah masih dalam lindungan Allah, masih dalam kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa wawancara ini bertujuan untuk mengenali lebih dalam tentang perjalanan dan pengalaman Bapak dalam menjalankan usaha jamu instan ini. Kami berharap bisa mendapatkan wawasan berharga yang menginspirasi banyak orang, terutama mereka yang tertarik untuk berbisnis usaha di bidang yang sama ini. Oke, mari kita mulai dengan sesi pertanyaan yang pertama. Sebelumnya, apa ya Pak yang menginspirasi Bapak untuk memulai bisnis jamu instan ini? Pengalaman pribadi Mbak. Dari pengalaman pribadi ya, Pak ya. Jadi pengalaman istri saya dulu sakit, kemudian dikasih obat tradisional dari kakak di Jawa. Dan kemudian ada peningkatan kesehatan, jadi saya teruskan. Jadi kita susah mencari produknya daripada merepotkan kakak terus, jadi kami berusaha untuk memproduksi sendiri. Di perkembangan selanjutnya ternyata ada beberapa teman yang pesan. Awalnya kita buat serbuk temulawak, ada tetangga kawan yang pesan serbuk kunyit putih, kemudian kita ke jahe merah, kemudian juga ada yang pesan kunyit dan seterusnya. Dan itu tahun 2013. Oh, jadi mulai merintis ini bisnisnya 2013. Ya, dari pengalaman pribadi yang kami butuh obat itu, kemudian kami mau mencari jamunya susah, ya kami produksi sendiri. Buat sendiri ya, aja. Ya. Seperti itu, ternyata membuka peluang. Di zaman Corona tahun 2020, ketika Pak Presiden jamu itu permintaan tinggi sekali. Langsung meningkat. Dan banyak UMKM yang berada di bidang yang sama, yang di produksi jamu itu banyak. Ya, kami kan masuk anggota UMKM, jadi banyak di situ. Cuman banyak yang kemudian berguguran kan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu produk apa saja ya Pak yang Bapak buat dan dijual? Oke. Ada lima varian. Yang pertama dulu kami buat ada serbuk temulawak, kemudian ke kunyit putih, serbuk jahe merah, serbuk kunyit yang untuk sayur itu, untuk lambung, kemudian gabungan dari keempatnya kami nama serbuk anti cough. Anti cough seperti ini. Dan masing-masing 5 varian itu kami buat ada yang gula dan non gula. Yang non gula itu botolan, itu murni tanpa campuran apa-apa. Tapi kalau yang dengan gula ya tadi ada gula, ada garam, ada rempah-rempahnya, kayu manis, serai, cengkeh. Ada komposisi lain. Ada komposisi lain itu penyedap rasanya. Tapi kalau yang non gula memang murni. Kalau jahe merah nian, nggak ada campuran apa-apa. Benar-benar jahe itu ya. Gitu. 5 jenis, masing-masing jenis ada 5 macam tadi. Gitu. Mungkin Pak ini mau nanya juga, bagaimana sih Pak proses dari pembuatan serbuk jamu ini dan dari bahan mentah hingga jadi produk? Oh ya. Salah satu variannya aja mungkin Pak. Kalau yang non gula itu simple banget. Buatnya itu dari bahan baku, misalkan jahe merah, kita bersihin kulitnya, kemudian kita iris tipis-tipis, kemudian kita jemur
di tempat yang aman, dan dalam seminggu kering ya kita blender, kita serbukkan gitu. Jadi Kita drying, kita giling, kita serbukkan dengan blender, kita ayak, kita saring sampai ketemu yang paling halus sekali. Jadi semakin halus semakin nggak usah nanti nanti berampas kan. Iya, ada Iya. ampasnya. Ya, ada ampasnya, kalian benar-benar semuanya diserbukkan. Beda dengan yang dengan gula aja yang kita ambil santannya. Iya, air. Bahkan sempat kita endapkan setengah jam biar nanti ngendap. Kemudian yang airnya itu yang kita olah. Kalau yang dengan gula tadi. Ya, dengan gula itu nanti kita campur garam, rempah-rempah sehingga nanti dia tidak berampas. Larut gitu. Sempurna. Itu Pak, mau nanya Pak, untuk bahan baku utama yang digunakan dan bagaimana sih Bapak memastikan kualitas produk itu tetap baik gitu Pak? Oke. Jadi untuk bahan baku memang gampang-gampang susah ya. Iya. Kalau pas bahan ada murah dia, tapi kalau pas bahan baku terbatas maka harga bahan baku Naik, naik. mahal gitu. Pernah dulu jahe merah tuh harganya dulu pernah 8.000, 10.000, 12.000, pernah sampai habis 100.000. Iya, Udah. zaman Covid ya. Ya, seperti sekarang itu. harga jahe merah sudah turun lagi Turun lagi. 35.000. Untuk yang tempat saya ini Biasa. tempat yang saya langganan kan dia udah kenal gitu loh. Hmm. Mencari bahan baku yang terbaik ya saya cari pedagang yang bisa saya pilih. Kalau di pedagang-pedagang di pasar minggu itu biasanya kita nggak boleh milih. Iya, langsung Iya. ditimbang. Ya, Iya. langsung ditimbang. Tapi saya nggak mau seperti itu. Saya pilih yang benar-benar yang terbaik, Kualitas terbaik. yang Kualitasnya tua, yang sudah berserat, Mm-mm. sehingga nanti hasilnya pun Yang baik. ya saya menjaga Kualitas. kualitas. Biarlah kita buatnya sedikit. Tapi kalau pas nggak ada bahan baku ya kita nggak jadi beli sih. Itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, teknologi atau alat apa ya Pak yang Bapak gunakan untuk memproduksi jamu instan ini? Teknologinya sederhana banget sih, pakai teknologi rumah tangga. Ya paling yang pakai gula itu yang kita pakai ya blender, panci-panci alat masak, wajan itu aja. Sederhana. Sederhana banget, semua orang bisa. Bahkan istri saya dulu pernah berbagi ilmu di komunitas warga di sekitar SMP Korolus. Jadi dia ada setiap bulan itu ada penyuluhan mengajari ibu-ibu untuk memproduksi dan menjual itu. Jadi sampai ngajari saya juga dulu ikut mendampingi. Di beberapa tempat juga pernah sih ngasih narasumber. Ya Pak, selanjutnya gimana sih cara Bapak untuk memastikan kalau produk Bapak ini aman dikonsumsi dan sesuai dengan standar izin PIRT itu Pak? Oh gitu ya. Jadi yang saya lakukan ya pertama biar dia aman itu kita nggak pakai pengawet, Mbak. Kita cari bahan baku yang baik, yang bagus, tidak merugikan masyarakat. Kita juga tidak ada pengawet. Kita cari bahan-bahan yang terbaik. Kalau Alami, gula ya. pasir itu ya yang agak berbahaya itu ya gula pasir tidak, karena dia zat Iya. kimia. Cuman kita cari yang terbaik. Kalau saya pakai itu gula gunung GMP atau gulaku. Ini yang premium. Yang premium. Yang Premium. bukan Karena gula yang biasa pernah di juga pasar, dulu ya. MUI ke sini ketika menengok kehalalan kami ternyata simpel banget sih. Ketika dia melihat bahan baku gula yang kita Komposisinya. pakai sudah ada logo halal, Sudah. kemudian dia mencari tempat untuk mengeringkan. Oh, tempatnya aman dari lalu lintas hewan. Takutnya kan nanti kena kotoran burung atau kotoran kucing itu yang kadang-kadang kan nanti membuat jadi merusak. Iya. Itu sih. Jadi kita berusaha mencari itu tempat yang higienis yang rapi. Ya kan sekarang kan banyak penyakit kan dari perut. Iya. Jadi kita hati-hati. Yang kadang-kadang obat jadi penyakit. Iya. Dan seperti itu sih. Baik Pak, selanjutnya itu boleh Bapak berbagi sedikit pengalaman Bapak Pak dalam mengurus izin PIRT untuk produk yang Bapak jual ini. Izin IRT ini istri yang mengurus. Alhamdulillah. Saya sendiri hanya mendampingi saja. Ketika kita menggunakan izin yang saya tahu dulu ya kita ada izin dari kantor lurah. Ke kantor lurah Ya, kita dapat izin usaha dari kantor lurah, kemudian kita mengajukan usulan ke kalau salah dinas perdagangan atau dinas apa dulu dah?
saya juga kurang. Kita ajukan ke dinas, salah satu dinas ya. Iya. Cuma sebelum kita mengajukan izin ke dinas itu dulu kita harus mengikuti pelatihan. Harus ada Jadi pelatihannya dulu ya, banyak Pak? para UMKM yang ingin membuat izin IRT ini dulu dia harus dikumpulkan, dilatih cara pembuatan, cara proses yang aman sampai membuat gitu. Jadi yang pihak izinnya itu melihat langsung gitu. Pak? Iya, dia Untuk yang mengeluarkan, mengumpulkan kita para wirausahawan, dia latih. Setelah latih dapat sertifikat, nah nanti sertifikat itu salah satu syarat untuk izin tadi. Berarti tidak bisa langsung ya, berarti harus ikut pelatihan itu. Iya, Jadi ikut pelatihan dapat dulu. sertifikat Iya. sebagai Salah satu syarat untuk mendapatkan IRT. izin rumah tangga, produksi rumah tangga. Jadi ada surat izin dari kantor lurah atau kepala desa, kemudian ada apa? Ada sertifikat yang dikeluarkan oleh mereka dari dinas apa lupa saya. Kemudian juga nanti ada syarat-syarat lain yang sifatnya itu kayak KTP, KK, kemudian ada Data apa? pribadi. Ada ya ada struktur organisasi yang sifatnya itu administrasi aja. Administrasi. Ya, administrasi siapa ketuanya, bendaranya atau simpel-simpel aja. Tapi yang paling utama ya tadi kayaknya sertifikat dari mereka sama izin dari kantor lurah. Itu yang Jangan penting. sampai nanti kita kayak usahanya abal-abal. Iya, Iya. gitu. Nanti ada survei dari mereka bahwa memang ada niat usahanya gitu sih. Berarti mereka ada ngesurvei ke sininya langsung juga. Ada. Itu lebih kurang berapa lama Pak dalam proses pengurusan PIRT itu Saya juga ya karena pengalaman ini dulu yang ngurus itu jadi kurang paham nih. Nah, kayak lebih kurang. kalau yang merek dagang yang lama sampai sekarang belum keluar. Karena untuk merek dagang itu benar-benar kita cari nama produknya yang belum ada. Belum ada dipakai sama Ya, yang lain. kita pakai jamu murni itu sudah banyak Sudah banyak. misalnya. Ketika ada satu saja yang sama nanti dikira Nggak bisa. ngikut, ngekor, Iya. itu nggak bisa. Itu yang sama, tapi kalau IRT tidak susah sih. Asalkan nanti kita memenuhi syarat tadi, pemerintah kayaknya ngasih banyak kemudahan untuk mensupport kita agar masyarakat itu bisa berusaha sesuai dengan kemampuannya. Cuman kalau dari sisi bantuan duit finansial kayaknya ada. Yang dari pribadi sendiri Nggak ya, Pak, ya? ada. Kalau toh mereka sekedar membantu ya membantu pelatihan aja sih. Itu. Mungkin Pak kan dari perjalanan tadi mengurus PIRT itu apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi serta bagaimana Bapak mengatasinya? Rasanya nggak ada. Nggak ada ya Pak? Nggak ada, aman-aman lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Insya Allah karena rezeki sudah ada yang ngatur, nggak akan ketukar. Ayo kita lakoni aja dengan apa ya? Dengan senang hati aja sih. Insya Allah sesulit apapun masalah kita urai satu-satu. Yang jelas kita merasa nggak kesulitan, aman-aman saja, lancar-lancar saja. Ke pertanyaan selanjutnya mungkin tentang pemasaran. Gimana sih Pak strategi pemasaran awal Bapak untuk memperkenalkan produk ini ke masyarakat atau ke pasar? Oh gitu ya. Iya. Kalau strategi pemasaran sih kami termasuk yang tidak apa ya, tidak sungguh-sungguh. Artinya kita sadar diri bahwa yang memproduksi jamu ini banyak. Dan kami sendiri tidak terlalu bergerak di bidang mencari keuntungan semata. Niat kami awalnya karena pengalaman pribadi, kami ingin sembuh, kami ingin menyehatkan diri kami. Ketika memang itu dibutuhkan masyarakat, kenapa tidak kami jual gitu loh. Jadi sebenarnya sih niat awalnya itu tadi sih pengen sembuh dari penyakit kami yang dulu peradangan hati kan, sifatnya bengkak meradang sehingga dibantu dengan temulawak tadi. Cuman karena ada permintaan dari beberapa kawan, ya kami secara sendirinya itu ya seperti apa ya, sudah ya dari mereka senang puas Cerita sama yang lain. sana kita sini pesen. Mereka kadang pesen untuk dibawa ke Mekah untuk apa yang ada tim Garuda yang mau ke luar negeri bawa ke Belanda, ke Thailand seperti itu. Jadi kemudian mereka lesan belesan. Kalau yang lewat Tokopedia, Instagram tuh kami enggak. Paling istri dulu sering masang status gitu loh. Sudah siap guys. Jadi ada kawan yang tahu ini baru nih. Jadi terus mereka pesan. Tapi kalau saya pribadi nggak buat status. Kalaupun saya dibuatkan status WA ya istri itulah yang buat status gitu. Di toko-toko juga enggak. Pernah sekali sih dulu nitip ke toko di daerah Anggut. Cuman sekali kami nitip di satu toko,
toko lain pengen, kami kasih juga di 3 toko, nggak pernah kami cek lagi. Jadi kami nggak ada waktu untuk usaha secara sungguh-sungguh. Jadi kami hanya datang aja di etalase ini, yang datang ya kami layani, yang nggak datang ya kami juga nggak apa-apa sih. Ya, cuman biasanya saya buat walaupun sebanyak apapun habis juga sih. Ya, sombong buat punya sekali buat, entah kan, yang penting habis gitu loh. Jadi yang namanya rezeki itu benar-benar kita nggak bisa menduga. Datang sendiri. Iya, datang sendiri gitu sih, Mbak. Nah, selanjutnya Pak, apa yang Bapak lakukan untuk membangun kepercayaan konsumen, para pembeli ini terhadap jamu instan yang Bapak buat? Kalau saya sih yang saya pakai itu ya telah kita sampaikan bahwa produk kami ini Kualitasnya ya bagus. kita pakai bahan baku yang terbaik. Ini herbal, nggak ada efek samping, bisa dipadukan dengan apa? Dengan obat-obatan lain, ya alternatif lain seperti kan herbal kan banyak, alternatif banyak. Jadi seolah disampingkan dengan apa? Dengan medis juga tidak apa-apa sih. Kalau mau dikasih jarak waktu setengah jam, 1 jam juga lebih baik. Karena kami ini lebih cenderung ya namanya jamunya itu bukan sekedar yang lebih pas, itu kan yang lebih tahu dokter. Iya. Kita hanya sekedar apa obat tradisional, kita minuman sehat, itu insya Allah lah menjaga imun kita jadi lebih sehat. Karena saya punya pikiran seperti ini, banyak sekarang menjamur minuman yang menyegarkan tapi tidak menyehatkan. Banyak dijual misui, dijual apa minuman-minuman kekinian itu menurut Banyak saya gulanya kadarnya kadang tinggi. banyak gulanya, kadang pakai bukan gula sih, pemanis. Pemanis. Kemudian dia dua dingin. Itu yang benar-benar nanti bisa merusak organ kita dalam jangka panjang. Ginjalnya nanti kena, hebatnya kena. Itu waktu kita sekarang masih muda mungkin belum terasa. Nanti 20-30 tahun ke depan baru kita kan banyak sekarang. Kalau saya tiap Rebo sama Sabtu itu sering nengok kakak yang ginjal cuci darah itu banyak tuh yang masih gadis, masih muda itu udah gagal ginjal. Itu kan karena faktor konsumsi makanan kita yang nggak sehat. Instan. Ya itu sih. Jadi saya membangun kepercayaan masyarakat ya kita cari bahan baku yang baik. Kalau yang sudah mendekati kadaluarsa saya cari, silahkan yang sudah berubah warna produknya, yang sudah nggak yakin dengan produknya kembalikan, saya ganti yang baru. Pokoknya ganti aja. Kalau misalkan sudah agak lewat, mudah mendekati masa waktu, ada yang mau jual, saya kasih aja. Karena pada dasarnya saya tidak semata ingin cari keuntungan, tapi cari kawan, silaturahmi, ikut membantu menyiarkan masyarakat. Siapa tahu kami sekeluarga juga dibantu menjadi sehat. Itu sih Mas Mbak ya yang saya lakukan. Baik Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana cara Bapak dalam mengelola keuangan bisnis ini untuk mendukung pertumbuhan usaha ini Pak? Untuk keuangan kami ini ada job deskripsi ya. Saya sebagai suami itu bagian produksi. Saya yang buat, yang nyari bahan baku, yang ngolah sampai ngemas. Istri saya yang bagian pemasaran sama keuangan. Jadi yang tahu persis soal keuangan ya istri. Cuman kalau bahan baku pokoknya saya siap. Kan saya ini dari gaji, kadang-kadang kan bahan bakunya nggak mahal ya. Sekali kita produksi itu paling bahan baku 4 kilo itu butuh dana paling nggak nyampe 200.000, bisa dari kantong sendiri. Tapi nanti kalau kita jual yang mendekati 800.000 itu keuntungannya yang dia lagi olah sama istri untuk belanja dapur. Nah, jadi keuangan kami memang masih amburadul sih ya, belum tertib dipisahkan antara produksi sama keluarga. Karena pada dasarnya kita pegawai ini kan sudah banyak lubang di mana-mana. Kita gajian, nutup bank, itu gaji tinggal dikit lah. Makanya yang bisa menyambung uang dapur ya dari jamu ini. Cuman yang memang sayangnya istri saya kemarin tidak tertib membuat keuangan sih. Kita ingetin, yang penting itu dari harga jual aja deh. Yang produksi nggak usah dicatat no, tapi penjualan itu setiap bulannya tercatat berapa laku terjual gitu loh. Ada dulu sampai 15 juta sebulannya, 16 juta, ini kadang 10 juta, pernah juga 6 juta sebulan. Jadi enggak nih, kadang-kadang lupa. Ini saya sering
ingatkan, tapi istri saya yang kadang-kadang malas untuk mencatat. Kita sendiri kan banyak guru, banyak mahasiswa kan malas dalam mendokumentasikan sih ya. Iya. Malas mencatat, jadi lupa itu loh. Mutar-mutar aja. Mutar-mutar, ujung-ujungnya lupa. Berarti Ada sih pembukuannya, cuman tidak lengkap. belum dipisahkan berarti ya Pak antara Belum keuangan dipisah. usaha dan keuangan Iya, di rumah keperluan tangga. keluarga. Belum, kami pada dasarnya masih ada apa ya, masih belum. Kami masih amburadul. Makanya kalau nanti adik-adik pengen apa tuh, pengen mendirikan usaha di bidang ini, sebaiknya dipisahkan. Jangan Ya campur. modalnya sekian, dah jangan diganggu dengan yang lain. Biar nanti apa? Biar ketahuan perkembangannya. Nanti untuk perkembangan usaha, untuk beli alat ini, beli alat ini, gitu kan, makin bagus. Kalau enggak untuk nyewa tempat untuk bangun gedung sendiri. Khusus Cuman untuk kalau kami mengembangkan usaha ya, karena kami ini tidak semata-mata bisnis, jadi ya sambil jalan aja sih. Pak, tantangan terbesarnya apa ya Pak dalam yang Bapak hadapi dalam pengembangan usaha ini setelah berjalan? Bahan baku, Di bahan bakunya. ya di bahan baku. Saya sudah sebulan ini mencari mencari bahan baku kunyit putih nggak dapat. Ya, Main langka gitu. ya sebenarnya nggak langka juga, cuman karena nggak banyak ya, termasuk langka dan apa, suppliernya itu kami susah hubungi. Dulu dia jualan hari Selasa sama Sabtu, cuman saya sebulan ini Selasa Samu ke pasar Minggu nggak ketemu gitu. Pernah dia sempat berhenti, ada supplier lain, kita bisa pesan, tapi nggak. Jadi yang paling susah dicari itu kunyit Bahan putih bakunya. sama temulawak. Kunyit putih sama temulawak. Kalau jahe merah sama kunyit banyak. Harganya aja yang kadang mahal, kadang murah gitu sih. Berarti tantangan terbesarnya di bahan baku. Bahan baku kita terkhusus. coba nanam sendiri, ya cepat habis. Iya. Karena kebutuhan kita banyak. Sekali 20 kilo bisa kita habiskan dalam seminggu. Nanti padahal untuk mendapatkan 20 kilo itu nggak gampang, karena umurnya harus tahunan ke atas. Iya. Itu sih bahan baku yang susah. Kalau yang lain rasanya kami adem ayem aja sih, karena nggak ada target yang harus kami kejar. Iya. Oke Pak, yang selanjutnya, apakah Bapak berencana untuk menambahkan varian rasa atau jenis produk baru untuk kedepannya, untuk masa depan? Rasanya dah. Cukup ini aja. Ini aja. Sekarang kekurangan tenaga, jadi ya. Kalau pesan kemarin kan ada yang pesan ya. Apa kabar Mbak? Baik. Jadi dia masih produksi jamu masih. Jadi pesen serbuk anti cough gitu. Oh ya, saya tengok dulu. Produksinya habis Mbak, mohon maaf. Cuman saya nggak tega ketika ada permintaan tapi nggak bisa kami penuhi. Jadi tanpa saya beritahu, ya paginya saya terus ke pasar cari bahan baku, langsung saya buat. Mbak sudah ready, langsung dia pesan 6 bungkus kali 250 gram. Sekali buat itu hampir habis sekali buat itu. Itu baru 3 hari yang lalu ya, hari Kamis. Jadi terpaksa di Kamis itu yang hari Jumatnya mau buat serbuk jahe merah nggak jadi, karena yang saya buat langsung habis ya, terus saya buat lagi untuk yang anti cough tadi sih. Jadi apa ya, untuk varian baru rasanya saya tidak, paling nanti varian yang sudah tidak banyak dibutuhkan saya sesuai kebutuhan. Kalau memang butuhnya sedikit, saya produksinya sedikit. Menyesuaikan kebutuhan di Iya, pasar. yang paling banyak habis, cepat habis itu jahe merah sama kunyit ini lah. Kunyit ini yang sering paling cepat habis, tapi yang non gula. Kalau yang gula itu yang jahe merah. Di bawah itu ya anti cough, banyak kan dia kan semua 4 rasa dicampur kan, jadi semua manfaat ada di situ. Cuman ya kelemahan kita yang bukan ahlinya ini, yang bukan farmasi, bukan dokter, komposisi kita nggak paham. Pokoknya ini mengandung jahe merah, kunyit putih, temulawak, ya silahkan membuat minuman sendiri sesuai dengan takaran sendiri, dengan hobinya sendiri, selera masing-masing, selera berarti pas masing-masing menyeduhnya, ya, begitu sih Mas. Ada kepikir mau mengurangi varian malah biar tidak mubadir kalau nggak habis kan. Kalau nggak habis. Ya cuman sekarang ini saya tetap melengkapi 5 varian itu, tapi sesuai kebutuhan masyarakat aja sih. Kalau nggak banyak yang dibutuhkan, saya produknya sedikit.
Jangan sampai nanti lama jadi expired. Nah, jadi kita jaga kualitas dengan memproduksinya itu sesuai kebutuhan aja. Selanjutnya Pak, Siap. apa sih motivasi Bapak untuk terus mengembangkan bisnis ini Pak, kalau boleh tahu? Itu tadi pengen menyehatkan masyarakat, masyarakat. ya menyehatkan diri saya sendiri, menyehatkan masyarakat, ya bermanfaat untuk orang lain. Kalau dari sisi mengembangkan usaha sampai apa besar rasanya enggak. Insya Allah saya bukan wirausahawan sejati ya, cuman saya pengen punya life skill kecakapan hidup yang bisa saya gunakan untuk saya bisa hidup, dapur tetap mengepul, kalau bisa juga bermanfaat untuk orang masyarakat. banyak. Ya kalau memang dia kadang-kadang ya harganya saya turunkan, saya kasih bonus, saya kasih gratis itu enggak. Kadang-kadang ada tamu saya kasihkan gratis saja. Jadi bukan semata-mata bisnis. Hanya ya kita ingin jadi silaturahmi dan menyehatkan masyarakat. Gitu sih. Terus Pak, apa saran Bapak untuk calon wirausahaan atau kami ini sebagai anak muda yang ingin memulai bidang usaha di bidang jamu-jamuan ini Pak, minuman herbal? Kalau saya bisa memberi saran bahwa kalian anak muda yang nantinya akan jadi calon bapak, calon ibu yang akan banyak kebutuhan ekonomi itu, ya kalau bisa harus jangan malu untuk berusaha sih di bidang apa saja, bukan hanya di bidang jamu, karena kita harus bisa pintar-pintar membaca peluang pasar sih. Zaman lagi viral ini ya kita usaha ini, lagi viral apa itu yang jamu ya kita buat jamu udah lewat masanya, udah nggak corona lagi, nanti ada masanya kita nanti akan viral di suatu produk tertentu ya. Kita jangan malu untuk mengekor ya, mumpung dia masih di awal ya, pintar membaca peluang pasar menurut saya. Jangan malu, jangan malas untuk bergerak, karena pengalaman saya dulu jualan itu memalukan sih, tapi ternyata kan sunnah Rasul ya. Ya kita Nabi sendiri juga pedagang, apa yang kita harus melakukan halalan thayyiban. Cuman ya saya dulu memang awal dulu ya taunya memelihara ayam, jualnya ya pedagang besar. Seharusnya kan kita bisa beli sendiri, kita jual sendiri, kok untungnya lebih besar. Cuman karena saya malu untuk berdagang ya akhirnya harga ditentukan oleh pedagang besar, ya kita banyak ruginya, ngikut saja. Tapi kalau kita mau berusaha tadi, nah kita yang bisa menentukan masa depan kita sendiri sih. Jangan malu untuk bergerak, jangan malas untuk bergerak. Insya Allah setiap kita ada usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Pak, yang selanjutnya, bagaimana Bapak bisa melihat masa depan dari bisnis jamu instan ini? Apa benar-benar nanti di masa depan ini mau diperlukan lagi atau gimana Pak? Kalau menurut saya masa depannya itu apa ya? Dibilang cerah, enggak juga. Dibilang apa tuh kurang juga tidak. Tergantung kepandaian kita untuk apa ya mengelola bisnis kita sih. Kalau kita benar sungguh-sungguh dengan dibantu dengan promosi, dengan media sosial yang sudah canggih seperti ini, insya Allah bagus. Walaupun ya cukuplah, karena keuntungan setiap kali kita membuat produk itu paling cuma 35-40%. Misalkan kita memproduksi suatu produk itu modalnya 35%, nah tapi kita kan dapat keuntungan kan 100%. Itu lumayan sebenarnya, bahwa kita dari 350.000 bisa jadi 1 juta. Itu kalau kita gencar semakin banyak menjual kan makin pengalinya kan semakin banyak, semakin besar. Yang jelas masa depannya sih selama kita mau berusaha insya Allah cerah. Cuman ya harus bisa bersaing dengan produk-produk kesehatan yang lain. Karena kan pengobatan sekarang kan banyak kan, yang alternatif banyak, mulai dari akupuntur, pijat tradisional, mulai dari bekam, pokoknya banyak lah produk-produk. Ada yang produk-produk yang sifatnya izumi yang ditetes, yang sistem mineral demineral yang ingin menyiapkan. Kadang-kadang kemarin saya dapat motivasi seperti Pak Ustadz yang menyampaikan bahwa tubuh kita ini sebagian besar air.
Dan air itu dalam tubuh kita itu berefek besar sama kesehatan. Jadi air itu dibagi mineral dan dimineral. Dengan setetes izumi itu nanti air yang tadi mineral jadi dimineral, sehingga itu nanti jangan mengandung banyak asam, tapi kalau bisa berubah jadi basa yang itu nanti bisa lebih ramah terhadap penyakit. Kalau kita kan mengandung banyak asam kan penyakit akan banyak tumbuh di situ katanya sih. Cuman saya juga banyak alternatif yang nanti akan menjadi saingan kita di produk jamu ini. Cuman tetap penggemar pelanggannya tetap ada. Yang apa? Yang dia sudah bosan dengan zat-zat kimia medis, yang sudah nggak sembuh dengan medis. Saya yakin dia akan mencoba alternatif lain. Contohnya jamu itu pasti ada. Orang-orang Jawa, orang-orang tua itu insya Allah nanti akan lebih suka ini. Tapi kalau yang anak muda banyak yang nggak suka. Anak-anak saya itu kalau nggak dibuatin, nggak dipaksa, nggak mau minum tuh. Tapi mau juga mereka kalau udah dibuatin ya mau gitu mau. Jadi saya dulu pernah juga sih dapat pelanggan dari Jakarta itu untuk membuat minuman ring 1, bahwa jamu jahe kami itu cuma salah satu produk yang akan mereka olah menjadi minuman yang diartisi sama beberapa artis papan atas gitu. Cuman karena mereka bubar jadi nggak pernah pesan lagi. Karena dulu mereka kalau pesan itu skala besar, langsung pesan 10 kilo gitu. Dan itu setiap kali pesan itu 10 kilo, sekilo itu harganya itu ya sekitar 150.000, lumayan juga. Ya sekali pesan 10 kilo, 20 kilo itu. Cuman karena usaha mereka bubar, namanya kan artis banyak usahanya, itu tidak dikelola dengan baik, akhirnya bubar itu. Ya ketika kami sedang menanjak mau naik juga ikut. Tapi yang akan menjadi andalan kami ya biasanya yang sudah pelanggan lama, yang langganan, yang sudah langganan itu insya Allah kami akan layani dengan senang hati. Tapi kalau untuk mengembangkan rasanya saya tidak mau menjadi pesaing bagi kawan-kawan yang lain. Bila saya bergerak di bidang pendidikan, di bidang guru, ini hanya sekedar memenuhi permintaan masyarakat yang sudah terlanjur menjadi pelanggan kami sih. Jangan sampai mengecewakan mereka. Ya Pak, untuk sesi pertanyaannya udah selesai. Makasih banyak ya Pak ya. Alhamdulillah, terjawab semua. Sudah. Alhamdulillah. Makasih juga Pak atas waktu sama informasi dari Bapak selama wawancara ini. Kami sangat menghargai kejujuran dan keterbukaan Bapak dalam menjelaskan perjalanan usaha jamu instan yang Bapak buat. Oke, siap. Baik Pak, mungkin sebelum kita akhiri sesi wawancara ini, apakah ada pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada para calon pengusaha muda atau kami yang ingin mengikuti jejak Bapak di dunia bisnis ini? Oke. Sekedar saran buat kalian yang anak muda, jangan menyerah untuk berusaha. Bahwa kita ini akan dari calon tulang punggung keluarga, jadi harus punya motivasi yang kuat untuk bisa berusaha sendiri, mencari duit sendiri apapun itu. Di bidang apapun itu, di bidang pertanian, di bidang perdagangan, di bidang apapun, yang penting kita sungguh-sungguh. Jangan mudah percaya, mudah putus asa dengan masalah yang kita hadapi, karena masalah itu nggak akan selesai kalau kita lari. Jadi saya melihat anak muda saya itu gampang menyerah. Jadi dia sudah asik dengan dunia HP, sibuk dengan dunia HP di kamarnya. Ketika dia sudah nggak bawa buku untuk mencatat, menghafal, jadi semuanya sudah mengandalkan HP dengan Mbah Google yang luar biasa serba tahu. Jadi ketika nggak ada kode, ketika masalah nanya, kita harus punya jiwa fighter. Jangan menyerah dengan satu kegagalan, step by step. Satu kegagalan itu kan keberhasilan yang tertunda. Jadi saran saya, ketika kita sudah punya niat untuk berusaha, kita harus pintar memilih usaha mana yang kira-kira menguntungkan dan tidak terpaku pada satu usaha. Bisa fleksibel gitu, bisa bergerak. Mana yang lagi viral, peluang gitu. Banyak, peluangnya paling besar. Jangan kaku dengan satu usaha saja. Jadi kita mencoba dengan alternatif lain yang lagi viral, terutama mengikuti perkembangan zaman. Yang paling bisa bertahan itu yang bisa beradaptasi dengan lingkungan apa saja. Pintar beradaptasi dari sisi usaha, dari sisi
komunikasi tata krama, dijaga betul, jaga kejujuran, jaga kualitas, jaga relasi. Yang penting kedepankan itu nih, usaha keras, jangan malas dan jujur. Insya Allah rezeki tidak akan terjujukkan. Ya itu sih. Bapak sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Semoga usaha serbuk jamu instan murni ini terus berkembang dan sukses di masa depan. Kami berharap Amin. bisa berkolaborasi lagi dengan Bapak dan dapat berkunjung lagi ke sini. Oke, siap. Sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih yang telah menyaksikan wawancara pada hari ini. Semoga informasi yang telah dibagikan oleh Bapak Jamaluddin tentang usaha jamu instan ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.